Halo sahabat Kopi Hitam. Video kali ini bahas terkait perdebatan panas antara Gopur Sangaji dan Ade Dermawan yang membahas terkait pengajuan pra peradilan yang kedua. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita cek videonya. Itu pra peradilannya yang besok akan diputuskan itu adalah soal penangkapannya. Yang kedua di tanggal 10 Jumat besok adalah soal penetapan tersangkanya. Kalau gitu sekarang saya ubah pertanyaannya. Kalau sudah ditetapkan tersangka sejak tahun lalu akhir tahun November, kenapa baru sekarang ngajuin pra peradilan untuk penetapan tersangka Undang-Undang ITE? Oh ya, ini menariknya begini. Karena undang-undang itu tidak melarang ada rentan waktu meskipun berkas perkara sudah diterima oleh penuntut umum dan Di sini Bang Abdul Gopur Sangaji menjelaskan tidak ada permasalahan ketika Bang Abdul Gopur dan Roy Suryo itu mengambil langkah hukum untuk yang kedua kalinya, yaitu pengajuan pra peradilan yang kedua. Oke, lihat penjelasannya. penuntut umum sudah melimpahkan ke pengadilan, maka oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru dibolehkan. Jadi ini bukan soal kenapa tidak diajukan pada saat berkas perkaranya masih ditangkap penyidikan, artinya masih ditahan penyidik, enggak. Kami melihat bahwa tentu pada kebutuhan hukum ya, dan pada suatu hal pertimbangan yuridis yang kami pertimbangkan juga gitu, yaitu apa? Yaitu kami mengajukan di saat yang tepat. Jadi kami menganggap bahwa inilah waktu yang tepat. Oke, inilah waktu yang tepat, Mas Ade. Kalau yang dilihat di kilik-kilik gitu, kalau kenapa sih baru sekarang? Ya, jadi kalau untuk tetap tersangka, saya rasa 6 bulan kemarin dong. Harusnya. Jadi gini, kalau saya melihat ini strategi prosedural yang berupaya untuk mengintip, menghambat. Strateginya prosedural, tetapi hanya ingin. Nah, untuk pengertian yang dipahami oleh kubu Jokowi bahwa Roy Suryo ini menghambat atau memperlambat sidang pokok utamanya. Oke, kita lihat video selanjutnya. Ingin menghambat, mengintip persidangan, artinya memperpanjang waktu buying time. Nah, kita melihat bahwa memang tidak dilarang, tetapi secara logika hukum menurut beberapa, ya kita bisa lihatlah, termasuk saya pribadi, ini kurang relevan. Kenapa tidak relevan untuk yang kedua? Kenapa? Karena yang kedua ini biasanya kita lakukan pada saat tetap tersangka. 1 minggu setelah tetap tersangka atau 2 minggu tetap tersangka, baru kita mengajukan. Tapi tadi alasannya karena inilah waktu yang tepat, Mas. Ya, waktu yang tepat itu kan menurut teman-teman advokat, pembela Mas Roy. Tapi masyarakat Indonesia ini nggak buta. Mereka ini sadar hukum. Mereka tahu di mana saat yang tepat. Tidak ada seorang tersangka yang kemudian sudah sampai beberapa bulan, kemudian mengajukan prapit untuk tetap tersangkanya. Dan perlu diingat. Jadi maksudnya kelamaan? Ya kan kalau mau 6 bulan kemarin dong, tetap tersangkanya. Terus yang kedua gini, ya, yang ketiga gini, bahwa kemudian ini sudah beralih. Sudah ada nomor perkaranya. Sebenarnya sudah beralih. Status Mas Roy saat ini sebenarnya sudah terdakwa. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini sudah bernomor. Jadi sudah terlambat katanya Bang Sangaji kalau penetapan tersangka. Nggak relevan. Iya, justru saya lihat ini argumentum a contrario. Justru dari awal mereka ini kan sering menantang kami. Ya, apa langkah hukum yang dilakukan oleh kuasa hukum? Dan itu disampaikan oleh Ketua Pradi Bersatu, Bang Boykanu gitu ya. Apa sih langkah yang bisa dilakukan oleh para kuasa hukum dalam membela kepentingan hukum klien? Ajukan dong pra peradilan. Nah, sekarang kami setelah melihat dan mengkaji secara hukum bahwa inilah waktu yang tepat. Kenapa kemudian mereka ketar-ketir gitu? Ini kan argumen waktunya Mbak Dre. Waktunya harusnya kan 1 minggu setelah penetapan tersangka. Nah, ini sudah berbulan-bulan. Kemarin kami tantangin itu 1 bulan, 2 bulan belum dikirim berkas. Nah, sekarang sudah dikirim berkas. Ini bagian strategi, Mas. Itu strategi prosedural yang menunda kepastian hukum. Saya jawab ya. Kalau disebut tidak menimbulkan kepastian hukum, justru menimbulkan kepastian hukum. Tidak ada kepastian hukumnya karena berdasarkan nomor pasal 163 ayat 1 huruf P di KUHP yang baru. Dan ingat,
kita sedang masuk di dalam laboratorium hukum baru. Ya, dan ini kan teman-teman kurang update ini. Iya, Pak. Ya kan? Kurang update. Kurang update kenapa? Bro, Karena kita masuk dalam rezim KUHP yang baru, tidak ada analogi ketentuan. menurut saya analogi Ya, ini hukumnya kan gimana? Ini kan menurut Analogi pendapat hukumnya mereka. gimana? Masa? Tapi pendapat hukum kan, tapi Iya, kaidah hukumnya ini kan berbeda. saya gitu. berpendapat Oke. bahwa secara logis kalau kita betul-betul mau kepastian hukum, Abdul Ghafur Sanghaji itu statementnya itu berdasarkan kajian ilmu hukum atau peraturan yang ada di KUHP baru ya. Sedangkan yang di Ade Dermawan itu hanya asumsi saja. Oke, kita lihat lagi. di kepastian hukumnya di depan Oke, mata loh. saya kasih tahu kepastian Tapi kan, hukumnya. tapi Bang kan Andri, posisi pra peradilan juga tidak dilarang berapa kali. Tidak dilarang. Saya kasih Itulah tahu yang kepastian saya katakan hukumnya. bahwa ini prosedural pilihan strategi prosedural yang menunda kepastian Oke, hukum. saya Itu kasih jelas. kepastian hukumnya. Kepastian hukumnya adalah berdasarkan kaidah hukum itu sendiri. Pasal 163 ayat 1 Ya, huruf P paham, mengatur bahwa paham. pokok perkara belum bisa diperiksa oleh Iya. pengadilan yang punya kewenangan memeriksa dan memutus perkara tersebut sepanjang tersangka masih menggunakan hak hukumnya untuk Oke. mengajukan Betul. pra peradilan. Nah, Tapi, inilah Bang. yang tidak dihargai oleh kawan-kawan. Oh, tidak. Jadi kami Tidak menghargai. tidak sedang Tetapi menghambat proses. ini- Oke, tapi Tetapi apa? ini Oh, konsekuensi Bang. logis dari aturan yang dibuat oleh negara dan inilah yang kita sebut sebagai reformasi hukum pidana Tapi nasional ada terbaru. anggapan juga jangan-jangan ya itu tadi hanya karena mengulur-ulur waktu, Ya, jangan-jangan untuk Mas Roy ngintip. yang tadinya menantang Untuk Pak ngintip. Jokowi, jadi sebaliknya jadi Ada satu takut. hal lagi. Gini, inilah konsekuensi logis. Jadi ketika seorang tersangka menggunakan hak hukumnya yang diberikan oleh undang-undang, kemudian ada penundaan pemeriksaan pokok perkara, yaitu konsekuensi Jadi logis menggunakan dari- haknya bukan karena takut. Bukan, kami sedang menggunakan kaidah dan hak itu sudah Oke. diberikan negara. Karena gini, Nah. di dalam KUHP yang baru, di Jangan-jangan barang penjelasannya- buktinya ini belum kekumpul semua nih. Sebentar, nanti saya jelaskan. Di dalam KUHP yang baru dijelaskan bahwa selain hak tersangka diperkuat, ingat, hukum acara pidana yang baru Dan ini ingat, justru Bang memperkuat Andre, lembaga pra-peradilan. ya, Karena perlu kita lembaga ingat nih. pra-peradilan yang Sebentar. itu biasanya Oke. jaksa Oke lah. melakukan manuver dan atraksi atau Oke melakukan lah. strategi Oke, dengan coba dia kita buru-buru dengarkan dulu. mengirimkan berkas perkara ke pengadilan sehingga pada saat tersangka mengajukan pra-peradilan itu otomatis Oke gugur. lah. Nah, di KUHP yang baru ini alhamdulillahnya negara telah menghapus Kita anggap ketentuan bahwa itu. Oke, gimana, Mas? Bang Sanghaji mengatakan prosedural dan lain sebagainya. Oke lah, ya. Karena memang ini prosedural, Bang. Oke, kita prosedural dengerin yang dulu. menghambat. Itu prinsipnya. Terus Oke. kemudian Ya, kita teman-teman lihat aja merasa kita menghambat lihat gitu ya, loh. satu hal bahwa penetapan tersangka itu disepakati oleh jaksa. Ya. Oke. Untuk penetapan tersangka nih ya, oke. disepakati nih bahwa setelah P21 kan dilimpahkan ke pengadilan. Sekarang berkas sudah di pengadilan. Oke, sahabat Kopi Hitam, gimana nih tanggapannya? Silakan komentar di kolom komentar ya.